Jangan pandang enteng sama orang. Kebiasaan orang pandang enteng itu bisa terbawa-bawa nanti dia pandang enteng kepada Allah Jalla Sya'nuhu. Kita masuk di hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum. Di sini ada pejabat, ada mantan pejabat. Di sini juga ada dari strata ekonomi pedagang. Di sini juga ada pengusaha. Ekonominya berbeda satu dengan yang lain. Benar kan? Income-nya juga berbeda. Ibu pernah merasa gelisah karena membandingkan keadaan ekonomi ibu dengan tetangga. Pernah nggak ibu seperti itu? Kenapa ya? Dia ini kok macam dia naik di mata gitu kan. Ada istilahnya Pak. Apa itu Pak Haji? Naik di depan mata. Karirnya itu dia naiknya cepat melejitnya. Kemudian kita mulai membandingkan dengan diri kita, keadaan ekonomi kita. Dia ini baru pegawai negeri 3 tahun sudah bisa bikin rumah. Saya kok belum bisa bikin rumah. Atau kita mulai membandingkan apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ingat, di dalam urusan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan unduru. Kalau dalam urusan ekonomi, ibu, kalau urusan pendapatan, kalau urusan duit, unduru ila man huwa, jangan arahkan pandanganmu, kata Nabi, ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Unduru ila, lihatlah kepada man, siapa, asfala, yang lebih rendah. Ismu tafdil dalam bahasa Arab. Saflun itu dia rendah, asfal lebih rendah, asfala minkum, lihatlah kepada yang lebih rendah dari kamu. Wala tanduru, dan jangan melihat ila kepada man huwa, siapa, fauqakum, yang ada di atasmu. Kenapa demikian? Fahuwa, usaha kita untuk melihat rezeki yang Allah berikan kepada saudara kita yang stratanya ada di bawah kita, ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena yang demikian itu supaya kita tidak menganggap remeh pemberian Allah kepada kita, jamaah. Ini yang bahaya. Kita jadi lupa bilang alhamdulillah karena kita terlampau rajin melihat kepada orang yang ada di atas kita. Dan biasanya yang membuat tidak bersyukur ibu-ibu. Ibu-ibu enggak usah ngeles, enggak, ibu-ibu memang yang suka membanding-bandingin gitu ya. Ibu kalau punya rumah yang lebih baik dari tetangga, senang enggak? Senang. Kalau punya kendaraan yang lebih baik dari tetangga, senang enggak? Senang. Kalau punya pakaian yang lebih baik daripada orang di samping, senang. Kalau bawa sandal baru ke masjid, kemudian tidak ada yang lihat, ibu-ibu tendang pura-pura terbalik sandalnya supaya ada ngelihat, senang. Kok Ustaz tahu? Ya kan istri saya juga perempuan. Kalau kita rajin ngelihat orang yang ada di atas kita, yang bahaya kita bisa pandang enteng sama Allah Jalla Sya'nuhu. Ini bahaya. Seakan-akan Allah tidak ngasih apa-apa sama saya. Seakan-akan Allah ngasih sama mereka tapi tidak ngasih sama saya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan coba-coba dalam urusan dunia kamu menatap ke atas, tataplah ke bawah. Karena yang sedemikian itu
bisa merawat hati kita untuk tidak pandang enteng, tidak pandang remeh atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat jamaah, Allah Jalla Sya'nuhu berfirman dalam urusan hitung-hitungan ini. Berhenti dari saat ini kita membandingkan keadaan kita dengan tetangga kita, dengan orang yang terdekat kita. Kita harus memacu kedekatan kita sama Allah, Allah akan lipat gandakan nanti. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kanal bahru, ini Allah menantang. Lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi. Kita sudah tahu lautan itu jauh lebih luas dibanding daratan. Air yang ada di dalam lautan, laukanal bahru midad, dirubah menjadi tinta. Midadan li kalimati rabbi, dijadikan tinta untuk menulis, untuk ngeprint seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, tidak, berlaku kepada semua orang. Saya ulangi, andai kata lautan itu, kata Allah, kamu rubah menjadi lautan tinta, la nafidal bahru, la taukid, la artinya pasti. Kalau kalimat la ilaha illallah, la di situ artinya tidak. Tapi kalimat kata la, huruf la di sini, la nafida, itu pasti. La nafida pasti akan habis. Makanya kalimat la ilah tidak boleh dibaca pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya pasti ada Tuhan selain Allah. Hati-hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dibaca cepat maknanya pasti ada Tuhan selain Allah. Salah. La artinya tidak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dibaca cepat, apa artinya? La ilaha illallah, pasti ada Tuhan selain Allah. Bertentangan maknanya. Saya kembali lagi, tidak bahas itu, kembali lagi. La nafidal bahru, pasti lautan itu akan kering kerontang, tidak tersisa satu tetes air pun, qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita belum habis dihitung, belum habis di print out. Masya Allah. Ingat, ini tidak berlaku kepada orang yang kaya saja. Ini berlaku kepada semua umat manusia yang diciptakan Allah. Kita tidak puas. Kita sudah merubah nih, lautan itu menjadi tinta. Tong catat semuanya, ternyata tintanya habis. Lautan kering. Dari kutub utara sudah cair semua, dipakai untuk menghitung. Tidak habis nikmatnya Allah, tapi kering kerontang. Masih kurang kata Allah, walau ji'na bimithlihi madada. Dan seandainya aku isi lagi lautan itu dengan air dengan kapasitas yang sama, dirubah lagi untuk mencatat nikmatnya Allah kepada saya, kepada Anda, kepada ibu-ibu, dengan keadaan kita yang seperti sekarang ini, 2 kali diisi jamaah, tetap akan kering dan belum selesai kita menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita. Ustadz, tapi saya masih punya hutang sekarang Ustadz. Ya sama, saya juga masih punya. Itu kalau nikmat dihitung dalam keadaan tersulit apapun diri kita jamaah pada saat ini, tidak akan sanggup berbanding jika kita bandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah.